kampas ini tidak bisa tengah. Nah ini karena pistonnya kanan dan kiri, maka ini kan posisinya harus garis tengah. Jadi yang kita pikirkan pertama kali adalah bagaimana memposisikan si garis ini tengah pada posisi dia itu net. Ini pengiriman depan pengkas teman. Oke, muter lancar, kita rem. Oh keliwat sampean. Tuk. Oke, muter lancar, direm, matus. Oke, sudah pakem. Lah saya menjenengan siap. Oke, selamat siang, ketemu lagi di channel Lemono. Kali ini kita akan mengerjakan bagian motor ini, yaitu tentang pengiriman depan dan belakang. Oke. Di sini sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Rem di depan kita ini kasusnya adalah dibelikan dari bagian spare part ataupun alat-alat pengiriman yang mungkin model sekarang lah gitu ya kasarannya ya. Kemudian dibelikan namanya apa ini? Rem apa? Kaliper. Nah, namanya kaliper. Nah, tetapi di sini yang ingin Lemono bahas adalah golek kunci gitu. Nah, kunci bintangnya beli. Di sini yang ingin Lemono bahas adalah ini katanya yang beli. Nah, yang punya kan beli sendiri nih. Nah, dia itu beli ke tokonya itu katanya PNP. Nah, Lemono sudah mengingatkan ya, PNP itu beda cerita yang nyebutin. Kalau yang pihak dandan itu PNP-nya beda dengan pihak penjual. Ini orang eleng-eleng enggak, Mas, ya. Tetapi kita sebagai pembeli kudu teliti, intinya gitu lah, harus teliti gitu ya. Sekarang kita lepaskan data di bagian sini. Ini Lemono rada ceramah, Mas. Soalnya pengiriman ini fatal, intinya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Iya, memang rada ceramah ini, Mas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Si dudukan rem ini, nah yang bagian ini tidak bisa masuk. Oke. Biarpun dia masuk, si bagian posisi kampas ini tidak bisa tengah. Nah ini karena pistonnya kanan dan kiri, maka ini kan posisinya harus garis tengah. Jadi yang kita pikirkan pertama kali adalah bagaimana memposisikan si garis ini tengah pada posisi dia itu netral ataupun tidak mengerem, itu posisinya tengah. Oke. Nah sedangkan untuk mengikuti tengahnya ini, dudukan ini harus mengikuti ini toh. Tidak bisa dalam artian si apa ki jenenge bahasanya kaliper ini mengikuti dudukannya ini nggak bisa. Jadi yang diikuti adalah si bagian dudukan ini mengikuti kaliper. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus ngakali ataupun PNP bagian ini. Nah, ini nggak masuk, Mas. Ini biarpun ditekan pol ke arah masuk dalam. Nah, ini kan sudah mentok cakram ya, mentok. Nah, ini nggak masuk, Mas. Ini sampai mentok pun juga tidak masuk. Oke. Nah, ini sebutannya katanya PNP. Tapi tenang, di sini Lemono mengusahakan dari PNP tersebut ya, karena sudah posisi di sini. Oke. Tetap Lemono usahakan. Intinya Lemono mengusahakan piye amane gitu ya. Piye amane dan berfungsi dengan normal gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita melangkah ke bagian pengiriman belakang. Nah, oke. Pengiriman belakang ini, Mas. Untuk mengatur dari bagian si tromol ini apabila merombak, ini sebenarnya sudah banyak sekali di video Lemono ya. Untuk merombakan pengiriman itu dibutuhkan apa istilahnya? Intinya dia tidak membahayakan gitu ya. Lah ini, Mas, ini sangat membahayakan sekali. Kenapa? Kita perhatikan dari bagian panjang asnya dulu. Nih, gimana, Mas? Panjang asnya ini berapa mili ini? Ini padahal sudah rapat. Jarak antara arm kanan dan kiri itu sudah full terisi oleh bosing-bosing ini. Lah ini jaraknya berapa mili ini? Jaraknya berapa mili? Nah, segitu pendek ya, segitu pendek. Oke, segitu pendek itu ini yang pertama. Yang keduanya adalah si bagian as ini diameternya tidak sesuai dengan diameter lubang arem. Maksudnya gini. Nah, maksudnya ini, Mas, supaya lebih jelas di arah sini saja ya, karena di sana ada knalpotnya. Nah, gini. Pada standarnya as ini tidak boleh oblak ke atas ke bawah. Itu tidak boleh.
Tetapi untuk penggeseran ke arah depan dan ke belakang itu harus ringan. Itu kan standarnya bagian motor di depan kita ataupun motor tipe GL ataupun MP. Jadi dia itu ketika didorong, saya kunci relasan. Nah, ketika dia didorong seperti ini. Nah, saya bentar. Idol pisan sote. Nah, jadi kan fungsinya ini seperti ini loh. Nah, lemon jelas ya Mas. Ini supaya tidak bahaya, intinya bahaya. Nah, oke. Di sini yang pertama, ini fungsinya adalah didorong keluar, didorong maju dan didorong ke depan itu harus lancar, tetapi ke arah ke bawahnya tidak boleh seoblak ini, Mas. Ya, tidak boleh seoblak ini. Nah, ini adalah terlalu kecilnya as ini. Terlalu kecilnya as ini. Ya, ini sangat membahayakan. Kenapa membahayakan? Ketika si baut ini dikencengin, ketika dia digas spontan, dia itu akan ngerem sendiri. Ketika direm sedikit saja, maka dia itu angka remnya langsung gigit, cek gitu, langsung kunci. Pokoknya remnya itu langsung pakem banget, ya. Itu syarat pertama, oke? Dikarenakan apa? Di bosingnya ini, itu yang tidak pas bukan hanya di arem dan bagian asnya, tetapi asnya dengan bagian diameter klaker diameter di bagian sini. Nah, ini yang paling penting ada di bagian ini. Kalau masalah diameter tengah klaker itu bisa diakali, Mas. Nah, ini yang paling fatal. Oke, kita tunjukkan sebentar. Diameter si bagian ini, nah, diameter si bagian ini, as dengan bagian dudukan kampas ini harus diem ataupun dia itu tidak boleh oblak seperti ini. Nah, iki kan oblaknya bukan ke kanan ke kiri, Mas. Nah, ini loh Mas, oblaknya, Mas. Nah. Oke. Nah, ini Mas, ini sekenceng-kencengnya as. Nah, sekenceng-kencengnya as, ketika kampas membuka, cetak, itu langsung kunci, set gitu, langsung pakemnya minta ampun. Oke. Apalagi diberi tuas panjang seperti ini. Yuk tambah 2 kali set, Mas. Ya. Oke, itu yang bisa Lemono ingatkan. Nah, di sini kita akan merombak, ini tetap kita akan belikan asnya. Ya, kita akan belikan asnya dan kita juga akan merombak di bagian depan, ya. Daripada membahayakan orang lain, intinya orang lain yang kalau yang menaiki kan biasanya untuk naik jemping-jemping itu kan darah muda, wis wajar lah. Lemono memaklumi hal itu, ya. Kalau era sekarang memaklumi hal itu, kari cepat li. Kenapa memaklumi hal itu? Karena mungkin kalau zaman dulu kita itu ngomongin touring itu kan kita itu diajarkan namanya safety riding dari kepolisian juga ada, ya. Safety riding itu diajarkan. Terus kemudian bagaimana tata cara berkendara di tempat umum itu juga diajarkan. Tetapi kalau sekarang saya nggak tahu. Soalnya memang nggak pernah mainan motor kalau sekarang, ya. Kalau dulu ada semua tata cara itu. Intinya apa? Tidak membahayakan diri sendiri, ya terserah, Mas. Karena diri sendiri tanggungan yang punya, yang kita sendiri. Tetapi yang paling diperhitungkan adalah membahayakan orang lain. Nah, itu konsep pengetahuan Lemono ya tentang berkendara. Karena saat naik kenceng-kenceng itu biasanya mah di tempat umum. Kalau di tempat sepi biasanya malah enggak, Mas. Gitu pada umumnya, ya. Biasalah anak muda, ya. Nah, oke, itu yang bisa Lemono ceramah kisah ide, ya. Yang penting tidak membahayakan yang lain. Kalau misalnya yang berkendara seneng jemping, seneng kenceng, terserah. Yang penting kan ada aturan-aturannya, ya. Itu kalau dulu kan diajarin nama safety riding, kemudian berapa bulan sekali kita ngumpul terus dari Polres datang, kemudian diajarin dijak muter safety riding itu loh, muter-muter, diajarin, dikasih bimbingan istilahnya seperti itu, ya. Itu dulu. Kalau sekarang aku raro. Oke, dan sekarang langsung saja kita proses dari pengeriman ini, ya. Ini Lemonya hanya mengingatkan sedikit, Mas. Remnya belakang kayak gitu, rem depannya rahono, Mas, ya. Nah, oke. Ini Lemono tidak membuli yang punya orang, Mas. Ini untuk mengingatkan kita semua termasuk Lemono sendiri. Gitu, ya. Oke, dan sekarang kita buka saja dari bagian ini apa, Bli? Ini Bu, langsung batek berugang ya? Batek berugang ya? Nyangkut itu, Bli? Gawan bau. Hah? Gawan bau. Oke, sekarang kita perhatikan sebelum kita mengganti as yang lain. Nah, kita perhatikan dulu apakah dia itu bisa diganti menggunakan as Mega Pro ataupun pada umumnya sih bisa lah, ya. Harusnya bisa. Oke, kita lepaskan. Oke, ini Mas, agak keton lah penyoteng. Nah, nah, ini
Oblaknya kan stopper iki. Nah. Oke, oh iki lho sing gak kena beli. Lah tutupnya salah. Beyeh masuk. Beyeh masuk. Wes ajur wes jum. Wes AC pendek iki digawe cilik. Piye iki nek ngatur iki. Gong sabar. Iki bosenge kene cilik pisan. Lah iki teh yo mentro apa iki, Bi? Hah? Ya iya. Oh, ya piye. Iki 6004 bener, oke. Iki diwe nggone ere kena ta iki si bosenge. Sik dipikirne sing iki. Sekarang kita pikirkan yang ini. Ini mau di custom seperti apapun nek enggak meroses AC duluan, Mas. Settingnya. Oke. Nah, ini kan dibelikan ini nih. Ini kan tujuannya lebih pakem toh, betul. Tapi nek enggak sehat, Mas. Kalau ininya enggak sehat, ya tetep, Mas. Pakemnya malah 2 kali wong ini enggak usah tuas panjangnya mesti tak jamin pakem loh. Jadi mah ruk langsung set ya bener. Soalnya diameternya gak sesuai. Oke, sebentar Lemono akan cari cara dulu bagaimana untuk mengakalinya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yaitu pengeriman depan dulu. Nah, pengeriman depan dulu. Oke, di bagian dudukan kemarin ini dikarenakan tidak masuk. Ya, tidak masuk. Jadi sekarang sudah bisa masuk dengan cara Lemono bubut. Nah, Lemono bubut seperti ini. Ya. Lemono bubut seperti ini. Oke, dan di sini pun lengkuannya ini. Nah, model lengkuannya ini pun tidak pas. Nah, jadi di bagian baut bawah sini bisa pas. Ini pas, Mas. Nah, di sini bisa pas, tetapi di atas ini nggak bisa pas. Oke, di sini itu lubangnya tidak pas. Sebentar. Nah, di sini tidak pas ya. Ini ada 2 cara, yaitu yang pertama, inilah Lemono akan mengusahakan yang mentok itu kan di bagian ujung sini, Lemono gerinda sedikit. Ya, Lemono gerinda sedikit untuk mengusahakan supaya dia pas. Kalau misalnya tidak mau pas terpaksa, ini kita lubangi ulang ataupun kita perbesar lubangnya, kita geser, kemudian kita beri mur di dalamnya sini. Ya. Karena Lemono pikir juga bahwa kalau semisal dudukan orinya ini Lemono pasang ke bagian ini kelihatan apa aneh, Mas ya. Nah, ini misalnya Lemono buang dari ini, kemudian Lemono bikinkan dudukan ini kesannya aneh. Jadi Lemono mengusahakan menggunakan dudukan bawahan ini. Oke? Dan sekarang Lemono akan menggerinda dulu bagian ujung yang natap ini tadi atau mentok ini. Oke?
Oke, dan sekarang kita putuskan bahwa di sini, nah di sini dudukannya kan awalnya tidak mau terpasang dan sekarang mau terpasang, tetapi dengan syarat drat ini tidak bisa dipakai. Jadi Lemono mengambil kesimpulan bahwa ini kita pasang baut dari dalam seperti ini. Nah, ini kata jari ini bakule kan PNP. Nah, ini PNP mas. Nah, oke. Dan di sini di drat luar ini, supaya mendapatkan drat yang lebih banyak ataupun dia itu tetap kenceng, Lemono memakaikan dengan drat yang lebih panjang. Nah, kalau standarnya itu kan pendek. Nah, segini. Oke, kalau yang pendek ini harus 22. Gitu. Nah, sekarang Lemono mengusahakan baut stainless Murkop ini supaya terpasang di sini ya. Sekarang baut kita ukur dan kita potong. Nah, kita sesuaikan. Oke, di bagian sini, di bagian baut L ini juga tidak dibawakan dari bagian waktu beli, nggak dibawain. Nah, oke. Di sini kita beli sendiri, tetapi kita juga terpaksa memotong. Nah, untuk panjang baut di setiap crankcase atau baut apapun, pada umumnya 80% dari sekian motor itu panjangnya kurang lebih 1 cm. Itu di crankcase mesin, semua mesin, hampir semua mesin ya, 80%. Nah, jadi kita ukur saja jarak ini. Nah, ketika baut dimasukkan dan mentok, nah jaraknya ini harus 1 cm, wis mesti pas ya. Dia itu enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Oke. Dengan syarat di bagian sininya enggak lubang tembus ya, di bagian sini. Nah, oke. Tetapi apabila dia itu lubang tembus dan tidak mengganggu dari sirkulasi kinerja lain, kinerja cakram dan sebagainya, ini bisa dipasang langsung. Jadi pasang langsung dibablas kayak gini. Nah, bahasa Jawa ini dibablas ke. Jadi ini ditembus ke sini, itu nyampe apa enggak? Nah, kita coba saja. Sebelum kita melakukan pemotongan, yang pendek kita potong dulu, yang 12-an untuk dudukan cakram. Dipotong di C. PNP. PNP jadi di bakule ya. Nah, tetap PNP mas. Pekso ngakali pasang. Lanjut. Ini baru yang depan, belum yang belakang. Belakang nanti kita juga akan mengerjakannya sampai beres, oke? Nah, sekarang kita potong. Setelah kita sesuaikan panjangnya. Oke, dan sekarang kita coba pasang di bagian motornya. Nah, di bagian dalamnya sini kita kasih ring. Pertanyaannya adalah kenapa harus dikasih ring? Yang pertama, di sini kan bahannya diral. Nah, bahasa Jawa nih babet nyebutnya ya. Nah, di sini supaya tidak gampang patah. Jadi kita kasih ring yang lebih lebar, topangannya biar lebih banyak. Topangan itu apa bahasa Indonesia nih? Oke, dan sekarang di bagian depan juga kita beri ring. Nah, di sini kita beri ring satu juga. Gue renek. Saya tak ambil ring dulu. Oke, sekarang di sini kita beri ring satu lagi. Nah, ring satu lagi di bagian sini. Kemudian baru kita kenceng ke. Kayaknya bosnya pun nanti. Nah, kita kenceng ke di bagian sini. Nah, usahakan kencengnya itu kenceng banget. Nah, ya. Kita ambil ke kunci 12-an. Saya tahu. Saya sabar. Bosnya belum aja. Kita tahu. Susu 20. Susu 20. Kembali 20. Terima kasih.
Oke, dan sekarang kita lanjutkan, kita kencengke di bagian sini. Nah, oke, kencengnya ini usahakan kenceng banget ya. Iya. Oke, dan sekarang bagian yang bawah. Di bagian bawah ini juga usahakan kenceng banget karena ini adalah dudukan cakram. Dudukan drolis cakram. Oke, dan sekarang kita putar dari bannya. Oke, untuk bagian dudukan tidak mengganggu. Lampu mati lagi. Tidak mengganggu dari putarannya ya. Kemarin itu tidak bisa masuk di bagian sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya Kemarin udah mati kemarin. kita pasang di bagian baut ini. Kita ukur dulu. Nah, dikarenakan di bagian sini bisa tembus los, maka kita pasang langsung saja supaya topangannya lebih kuat. 29 30 gimana? Oke, dan sekarang bagian yang baut 10-an. Tadi tabal ben. Kita kencengke dulu di bagian sini. Main satu set terus. Oke, kita kencengke di bagian baut bawah juga. Oke, dan sekarang kita cari posisi tengah kampas ini ya. Di bagian sini terdapat sambungan antara piston kanan dan kiri. Nah, ini diusahakan disesuaikan tengah. Kalau sudah posisi tengah baru dikencengke. Hah? Bannya halus, peleknya uleng lengkap ya. Oke, dan sekarang Lemon akan menjelaskan sedikit di bagian piringan ini ya. Di sini kampasnya baru. Nah, kemudian di sini piringannya terjadi apa bahasa Jawanya? Sudah aus. Gentong bahasa Jawanya ngono ya. Jadi di bagian diameter tengah ini terjadi aus, tapi pinggir sini dan pinggir sini terjadi aus juga. Ini biasanya ketika kita pasang nantinya dia itu pakemnya agak butuh waktu ya, bisa semingguan ya, karena untuk menyesuaikan kampasnya nanti ngeplek di bagian cakram sini. Oke. Nah, sekarang kalau muternya sudah lancar, tidak ada masalah, ataupun di bagian si dudukan drolisnya ini. Nah, drolisnya ini dia itu mau berposisi tengah, tetapi dia itu tidak selancar ini, belum tentu. Ya, karena ini belum diaktifkan dari bagian selangnya ini ataupun minyak remnya ya. Nanti langsung saja kita pompa nah di bagian remnya. Oke, dan sekarang kita coba pasang bagian selangnya. Kita pasang dari bagian selang cakramnya ya. Oke. Oke, sekarang kita pasang dari bagian selang cakrame. Iya, beli aman. Aman ya wis. Terus nyapa mati? Ini ringnya juga tidak ada satu ya. Ringnya nggak ada satu. Gue jipono ring ini Bu. Ring sing enek silih. Oke, sekarang kita coba pasang cakrame.
Oke, dan sekarang kita coba isi bagian si minyak remnya. Nah, kita isi di bagian atas. Nah, kamera lek mono taruh atas ya. Oke, dan sekarang kita pasang. Nanti kalau sudah benar-benar pada posisinya baru disesuaikan ya. Selangnya mau taruh mana, di bagian mana, itu terserah ya. Yang penting kita isi dulu dari bagian minyaknya ini dan kita coba pompa ya. Sana dulu. Oke, dan di sini sebelum kita pompa Lemono menjelaskan dulu dari bagian si cakram kembali ya. Oke, di bagian cakram ini. Nah, di bagian cakram ini Lemono jelaskan kembali. Kompon nggak Uli? Ini nanti kalau belum pakem tidak masalah. Itu paling kurang lebih semingguan akan pakem sendiri karena kampasnya baru, bagian piringannya ini harus banyak banget ya. Jadi seperti itu. Oke. Dipompa-pompa, Mas. Nah, sambil dipompa yang bawah ini kita cek-cek ya. Ngisi bora. Gelem. Rodok lambat mungkin. Sabar. Dipompo. Hei, mana? Mana botol aku? Oke, bagian atas dipompa, bagian bawah kita buang anginnya. Nah, wis mondrot. Kalem ya Mas, kalem lur. Oke, sih. Kita kencengke. Nah, kita kencengke dulu dari bagian si cakramnya. Set. Oke, dikompo-kompo beli. Yuk. Set. Oke. Cul. Piye? Aduh, cetek apa jeru? Jeru terus dikompo terus. Selang cilik rada suwi ta. Minggu ini. Iya. Oke, di sini rem sudah mau bekerja ataupun dia itu mau pakem ya. Sekarang Lemono jelaskan sedikit di bagian cakrame ya. Di sini angin masih keluar, tandanya di bagian selang ini. Nah, selang kecil ini masih ada udaranya ya. Dan di bagian selang ini memang agak lama, tapi intinya seperti ini. Lemono jelaskan di bagian bawah tripodnya Om. Nah. Sit lah ya Om. Oh, pakai remote lagi. Oh, apa tuh? Oke, dan sekarang di bagian sini kita coba putar. Aja direm li. Nah, semen dem nih. Nah, aja direm. Nah, lancar, pakem rem. Tik. Oke, sudah pakem ya. Yuk. Nah, ini sudah muternya lancar dan dia itu mau pakem, oke? Ini di bagian rem depan sudah mau bekerja. Yuk, rem yuk please. Nah, sudah pakem ya. Oke. Nah, safety. Rem. Tek. Oke, wis pakem ya. Engko dikompo-kompo sithik. Wis aman pol ki, wis aman iki ngerem ora mungkin ngetone otot. Oke, nah ya toh, lancar, jaya direm cut. Oke. Di bagian rem depan sudah beres, nanti kita tinggal ngatur aja selangnya ini mau ditaruh sebelah mana dan dibikinkan dudukan mana. Intinya PNP kita sudah berhasil di bagian depan ini ya.
Kalau mau ganti baut el monggo, intinya di bagian sini sudah oke ya. Di sini Lemono hanya mengingatkan dikarenakan di bagian diral ini di sini Lemono menguranginya. Nah, di sini Lemono kurangi. Nah, ini ya. Ini tebelnya masih banyak sekali, masih tebel intinya. Tetapi di sini diral, bukan si bagian apa istilahnya besi ya. Di sini Lemono hanya mengingatkan si dudukan ini dia itu bisa bengkok ataupun bisa patah ketika dia itu ada benturan langsung ke bagian daerah sini. Benturan langsung ke daerah sini ya, bisa nabrak di bagian sini itu tetap dia itu akan bengkok ataupun akan patah. Tetapi kalau nabrak lubang dan sebagainya akan aman-aman saja. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian rem belakangnya ya. Wes aman nih Mas. Wes aman, saya tak putere. Oke, nah kita rem. Oke, muternya wis lancar, remnya sus pakem. Oke, dan sekarang kita tinggal PNP selanjutnya ke bagian belakang. Oke, di sini proses bagian belakang ini rodok panjang. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian belakang, dan belakang ini penataannya juga agak lumayan banyak. Yang pertama, di sini kemarin asnya kan terlalu kecil, ataupun dia itu punyanya nggak tahu. Pokoknya dia itu lebih kecil, bukan standarnya dia itu MP. Oke, nah jadi seperti ini. Lemono jelaske ya. Nah, Lemono jelaske sebentar di bagian sini. Lemono jelaske. Alah. Seteng nanti setemu ya. Oke, di sini Lemono jelaskan sebentar ya. Pas nih beli. Di sini di bagian klakernya ini awal ataupun bawaan yang pertama dia itu menggunakan as kecil ya. Dan kemudian as kecil ini bermasalah kepada armnya. Intinya tidak pas seperti video di depan ya. Dan sekarang Lemono akan mengganti bagian arm ini. Si bagian asnya ini menggunakan standarnya Mega Pro. Oke. Dan sekarang di bagian sini klaker juga harus kita ganti. Nah, ini Mas. Nah, di sini bisa kita perhatikan di sini juga terjadi ganjelan. Nah, di sini juga terjadi ganjelan ya. Di sini diganjel juga di bagian diameter luar ya. Oke. Dan di sini klakernya itu pun seret yang pertama, yang sebelahnya malah kocak. Lagi si sebelahnya Mas. Nah, kocak, ini kocak. Loh, kedengeran ya. Nanti yang punya bisa cek aja ya. Dikarenakan tidak seimbangnya pengganjelan kalau yang bagian ini, oke? Nanti Lemono juga akan memberikan tips cara ganjele. Nah, ini sebenarnya sudah banyak sekali di video Lemono, oke? Di sini kita akan mengganti klaker. Klakernya itu bukan ini lagi. Klakernya itu berdiameterkan as Mega Pro, yaitu dengan menggunakan klaker ini. Nah, klaker yang ukurannya ini. Nah, oke. Tetapi diameter luarnya sama. Nah, sama, ya. Ini sama, yang lama ini sama. Nah, oke. Tetapi di sini rumah klakernya aus. Nanti kita akan akali juga ataupun PNP juga, oke? Nah, sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita akan mengganti klakernya dulu, oke? Mengganti klakernya di Bono Grisplay. Bareng. Ndi, wis beli ke? Sing kental apa? Oke, di sini kita akan pasang di bagian klaker ini. Nah, klaker ini kita buka di bagian tutupnya ini. Nah, oke. Di bagian tutupnya ini. Kemudian dalamnya kita masukkan gris. Nah, oke. Ini Lemono kasih gris yang lebih kental ataupun tidak standarnya, ya. Dengan tujuan lebih terpelumasi di bagian pelorannya. Nah, oke. Kemudian tutup kita kembalikan. Ini sudah banyak sekali Lemono videokan. Nah, ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu suwi lah pokoknya ya. Nah, oke. Oke, seperti ini. Dan sekarang langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan memasang klaker ini dan mengcustom ataupun PNP di bagian antara klaker dan rumahnya ya. Dipono seng karo gunting. Oke, di sini kita akan custom di bagian sini. Nah, ini kan noblak ataupun rumahnya ini tidak sesuai. Oke.
rumah klakere dan klakere tidak sesuai. Oke, sekarang kita custom pelan-pelan. Kaleng minumannya nek? Gak teko yang nek gak kaleng minuman. Kita lepas dulu klaker yang sebelahnya. Calonnya petek beli, petek, petek. Oke, dan di sini ya, nah, kita coba yang sebelahnya. Ini pengganjelannya ya wis seperti ini keadaannya ya. Oke, dan sekarang untuk pengganjilan ini usahakan jangan terlalu seret. Usahakan jangan terlalu seret ya untuk pengganjilan ini. Nah, karena apabila terlalu seret, kinerja dari klakere pun juga menjadi ngoyo. Oke. Oke, klaker yang sebelahnya kita pasang. Oke, dan pinggirnya ini kita rapikan saja. Pinggirnya kita rapikan. Jipo duit beli tuku minuman di. Tuku kaleng minuman. Oke, kita rapikan di bagian pinggirnya. Nah, tempat bagian dari sisa pengganjilan tadi, nah kita rapikan seperti ini. Kemudian yang sebelahnya, nah muter kita rapikan untuk bagian sisanya. Oke. Oke, dan di sini tidak tajam ataupun dia itu sudah rata pada posisinya ya. Sekarang langkah selanjutnya sesudah dipasang, Lemono jelaskan kembali di bagian sini. Di sini bosing awalnya kan ini. Nah, bosing awalnya ini. Nah, ini kalau dipasih di bagian ring Mega Pro ini gak masuk, Mas. Karena asnya bekasnya as kecil. Oke? Lah, solusinya bagaimana? Ya tetap, Mas, kita custom kembali, ya. Karena Lemono nggak apalagi tromole opo, Lemono belikan erek itu lebih pendek. Jadi Lemono akan mengakali. Caranya yang pertama kita ukur panjangnya dan kita cari pipa diameter sama ini. Diameter menggunakan diameter ini. Nah, sama ya. Panjangnya kita ukur. Kita ukur kemudian baru kita potong. Oke. Potongnya berarti segitu. Set. Saya tahu ukur dhisik. Oke, dan sudah kita tentukan dari bagian pemotongannya. Nah, kira-kira mono lah ya. Kita potong dulu. Oke. Sekarang Lemono akan memotong dulu di bagian sini.
Setelah kita potong, kita sesuaikan panjangnya seperti yang awalnya. Oke, disesuaikan panjangnya. Kita ukur dulu menggunakan skate mark. Panjangnya ini iki keton rata. Panjangnya 59, kita ukur yang bagian ini. Kurang sedikit. Kita gerinda. Kita ukur kembali 59. Kono apa boleh kejipun alatnya boleh. Oke, di sini panjangnya sudah sesuai. Yang pertama, di sini panjangnya sudah sesuai ya. Dan di sini usahakan untuk penggerindaan rata. Dan nanti gak senter lek buburno ya Mas, nek gak senter. Nah, gampang oh. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Nah, kita lanjutkan di bagian sini. Sebentar. Kita fokus ke. Tak. Oke, dan sekarang kita pasang di sini. Di sini Lemono menyesuaikan panjang awalnya ya. Lemono tidak merubah apapun. Lemono hanya merubah diameternya supaya dia itu si bagian as ini, orinya ini masuk, orinya Mega Pro ini masuk ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan daripada sampean pusing nyari ini. Ini tadi sudah Lemono belikan punyanya Erik tapi kependean Mas. Lemono nggak tahu ini tromolnya apa. Yang penting intinya tromol ini terpasang dengan aman ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan dari bagian klaker keduanya ya, klaker kedua di sini. Di sini oblak juga. Nah, caranya di sini karena pengganjelannya membutuhkan tipis, maka langkah selanjutnya kita ganjel pakai dia itu minuman, kaleng minuman. Akhirnya tuku ben aku. Semakces tenan. Seperti nek gantek dalam gelas. Nek gantek dalam gelas. Butuh kalengnya. Oke, sambil proses di bagian kalengnya, jadi diumbe Mas minumannya. Nah, sekarang kita buka juga di bagian sini. Ya. Rausa langsung gunting aja. Coblos. Oke, sekarang kita beri grease juga di bagian sini. Nah, kita beri grease bagian sini, set. Oke, kemudian kita tutup kembali. Kemudian yang sebelahnya kita oles grease juga. Nah, oke. Nah, wonge metu ketoke Mas. Tadi medam montore rene no sijine. Nggih monggo. Oke, dan sekarang kita sudah beri grease di bagian sini. Ini cutter mulai Mas. Golek gombas sih Mas. Nah, guntingnya sing biasa ya beli, soalnya tipis beli, biar dia itu lukanya rata.
ini tarik pakai tangan ya wis iso sebenarnya. Nah. Oke. Digoleki nggih Mas, tapi ngalih kagean. Enek tamu mau. Heeh. Lanang. Leman wae. Gunting di bagian sini untuk ketebalannya. Oke. Disesuaikan aja. Nah. Oke. Pengganjelan ring ini tidak harus ya, tidak harus seng, pokoknya tebelnya disesuaikan. Jangan terlalu dipaksa. Kalau dipaksa nanti klaker ini muternya jadi tidak lancar ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencoba satu putaran dulu di bagian sini. Nah, terus mencukupi borong. Nah, kita gunting disesuaikan dengan ketebalan nih. Sabar. Nah, oke, kira-kira tebelnya segini lah. Nah, kira-kira aja ya. Oke, dan sekarang di sini kita coba ikat ataupun kita masukin. Oke. Kita coba masukin. Oh, pengen tinggal lamur sini Bik. Kita coba bedah. Oke, kemudian kita masuk ke pelan-pelan. Oke. Iki kok rapas ki. Nyapa iki minggu iki? Wae. Lurene sih salah lho jane. Oh, lah miring ya apa? Belum dah? Oke. Ngapa le pancet ya? Joleh. Oke, kemudian kita bersihkan di bagian sini menggunakan cutter ya. Diresiki gawe cutter. Nah, wis bekasnya wis meyok kabeh. Oke, dan sekarang kita coba langsung pasang di bagian sini ke tengah sudah oke. Sekarang kita melangkah ke bagian gear. Nah, di sini gear. Nah, gear ini bosingnya juga mengikuti bosing as kecil tadi ya. Otomatis kalau dimasukin menggunakan as besar ini tidak masuk ya, terpaksa kita mengganti juga menggunakan yaitu punyanya RX. Nah, ini tromolnya opo aku radong. Oke, nah sekarang kita ganti punyanya RX. Oke, untuk mengukur jarak antara bagian pentokan klaker ini dengan bagian si bawah sini supaya sama-sama ngeplek, caranya seperti ini. Nah, kita bongkar dulu dari bagian apa namanya, karetnya kita lepaskan dulu. Nah, ini karetnya imitasi kita ya. Oke, nah segitu kita masuk ya. Plek. Nah, ini kan terlalu panjang. Ini terlalu panjang, maka kita akan memotongnya
ya. Golek nih. Oke, skate mark. Oke, kita ukur pelan-pelan. Set. Kita kunci. Oke. Oke, dan sekarang kita ukur panjangnya. Panjangnya klaker kan mentok bagian luar. Jadi panjangnya seperti ini. Regong. Wow, berarti jero nih beli. Menengnya tuh beli lagi. Nah. Terus ngene penak rasa angel-angel. Oke. 19,5 sawiti men beli ketebelan iki saya sabar tak ukur nih. Oke. Songolas kopi ini jebres 19 sakmene. Alah potel sakit maku opo ki. Buka aja nih. Oh iki si potel 19. Oke, dan sekarang kita potong segini. Ya. Kita potong segini, wes. Diawur ngono lek. Nah, ya, oke. Sekarang Lemono akan memotong kembali di bagian sini ya. Pas nih kameranya nih. Difokus ke kameranya, Lemono akan memotong di bagian sini. Oke, dan sekarang kita akan mengukur kembali di bagian sini. Nah, kita ukur kembali pas nih beli kamera nih. Nah, kita ukur kembali. Nah, oke. Di sini dia itu sudah pas ya. Iki wis pas Mas ya. Biarpun dia bergerak ke kanan ke kiri, tetapi di bagian sini sudah masuk. Nah, ini nanti kalau ada karetnya keluar sedikit seperti ini. Ya, intinya dia itu karetnya mau gigit kalau kita ngepleknya ke dalam ini. Ya. Oke, dan sekarang tugas kita memotong bagian luarnya sini. Kita potong bagian luarnya sini. Nah, cutter ngene lek. Nah, gak angel-angel. Nah, oke. Oke. Iki bos sing njaba sene to? Oke. Apa arti double klaker? Ini mau double klaker juga boleh loh ya, bebas. Oke, potongannya samono. Oke, kita lanjutkan bagian pemotongan selanjutnya.
Oke, dan sekarang kita tinggal mengukur bagian panjang klakernya. Nah, jadi tinggal mengukur gini. Nah, ini pas toh. Nah, sudah rata di bagian sini. Nah, ini soto mas. Nah, jadi antara bibir si bagian klaker dengan bosingannya ini harus tepat. Oke. Dan sekarang sudah beres di bagian sini. Ini kita tinggal memasang dari bagian karet. Nah, karetnya tinggal dipasang saja. Petiknya gak ganggu petik. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian gearnya. Nah, gear kita pasang. Set. Oke, ketika ditekan dia itu sudah mau rata. Oke, jadi tandanya sudah aman. Oke, nah ini loh diameternya tromol karo dudukan nap gear itu gak podo. Bukan punyanya intinya gitu ya, Mas ya. Sekarang kita lanjutkan melangkah ke bagian kampas. Nah, ini kan gear sudah beres nih. Gear sudah beres, kita melangkah ke kampasnya. Di sini ada PR satu lagi sebenarnya, yaitu bosing. Oke. Di bagian dudukan kampas ini kemarin itu mengikuti drat kecil ini ataupun as kecil ini. Karena as kecil terlalu berisiko, maka Lemono membubut ya atau memperbesar ini. Karena Lemono tanyakan aslinya dari tutup MP ini tidak ada ya. Sebenarnya ini bisa menggunakan tutup MP itu lebih mudah sebenarnya ya. Tetapi adanya ini ya mau tidak mau ya. Mau tidak mau tetap dilakukan pembubutan. Oke, nah jadi seperti itu. Oke. Di sini sudah finishing juga di bagian sini, kita tinggal memasang di bagian kampas ya. Mas Gapri kampas apa Singanyar. Nah, ini yang baru. Ini kan dibelikan baru nih, kalau nggak dipasang kan sayang ya. Kita pasang yang baru. Pasang yang baru. Nah, di sini kita pasang yang baru ya. Dan Lemono akan memproses iki sing anyar ngene iki. Nah, iki piye iki? Segong. AC sing lawas di AC sing lawas iki. Si bener kan nyependek iki to. Piye to? Wes membuang uang sia-sia ini namanya. Uangnya terbuang sia-sia. Oke, pakai yang lama aja mas ya, karena yang lama ini lebih pas ya, panjangnya lebih pas, lebih aman. Oke, busing lawas mengenai apa loh. Oke, dan sekarang kita langsung saja ini dibersihkan Mas Gapri, dibersihkan, kampas dipasang ya. Lemono akan menunjukkan sesuatu di bagian sini. Ayo proses. Oke, di sini Lemono akan menunjukkan sesuatu bahwa hal yang berbahaya, sangat berbahaya dan tidak boleh ditiru. Oke. Di sini bisa kita perhatikan. Nah, dikarenakan ini dudukan MP orinya nggak ada ya toh. Nah, dudukan MP orinya tidak ada. Saya kameranya piye. Nah, pembikinan dudukan rumah kampas ini, Mas. Nah, ini loh, Mas. Ini loh ya, kelihatan ya. Nah, ini topangannya ini. Ini kenapa ditancapke di bagian dudukan perlen ini bleset remu yang ngancing loh mas. Jangan terlalu berbahaya loh mas. Nah ini posisinya atau tempatnya kan ini. Nah ini sebenarnya sudah bener nih, ada dudukannya ini sudah bener nih di sini. Kenapa di sini? Apakah alasannya terlalu panjang? Ya itu kita bongkar saja, kita bongkar sini, kita sesuaikan standar ya, supaya rem lebih pakem dan tidak berbahaya. Intinya gitu. Oke? Sekarang Lemono akan melepaskan dari bagian si apa namanya? Dudukan ini, dan Lemono proses ini memang terlalu panjang atau bagaimana. Oke, sekarang Lemono lepas ke dulu. Nggak kayak usah didelenin dudukan ber dah. Saya sebentar ya, tak tunjuk ke sebentar. Nah, oke, di sini Lemono tunjukkan. Nah, dudukannya per mas, dudukannya apa namanya ini? Nah itu loh, kelihatan ya. Nah ini lubangnya itu ditaruh di posisi tempat tanduannya per pedal. Nah itu, kelihatan ya. Ini mas, ini sangat rawan sekali ataupun berbahaya sekali ya. Usahakan punya teman-teman jangan seperti ini ya. Lemono hanya berpesan loh ya. Nah ini loh. Jadi ditempatkan di pada dudukan per ini. Tidak boleh, intinya Lemono melarang sekali, oke? Dan kita akan memposisikan di bagian sini mas, tetap akan memposisikan pada posisinya. Kalau misalnya ini tuasnya kepanjangan ya, tuasnya kepanjangan tetap Lemono potong ataupun Lemono posisikan pada tempatnya, karena berbahaya sekali untuk dudukan ini ya. Seandainya dengan menggunakan dudukan Mega Pro tinggal plug-plug wis aman mas, jadi nggak seribet ini, tapi pilihan masing-masing loh ya. Oke,
Sekarang kita pasang ataupun kita proses di bagian sini dulu, kita posisikan, nanti kalau kurang pendek kita potong, oke? Oke, sekarang proses mau finishing ya, mau finishing. Jadi di sini yang pertama, di sini sudah dipasang. Nah, oke, dipasang seperti ini. Oke. Dan di sini kinerjanya mau normal. Nah, jadi muter seperti ini normal ya. Intinya dia itu normal. Oke, perputarannya normal. Dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang ya. Nah, di bagian dari sini. Di sini ada nabgir. Nah, nabgir. Oke. Nabgir ini di sininya kalau untuk standarnya itu ada bosingnya, di bosingnya mas. Standar tapi cilik apa gede bolongannya? Cilik. Nah masuk jas, belok gini, rasa sedeng. Kapokmu kapan? Saya Lemono akan cari bosing yang untuk ukuran luar sini ya. Masuk neh. Hemat iki tujuannya. Saya sabar. Oke, dan sekarang Lemono carikan bosing, semua bosing sampai akeh sama ini ya. Nah, itu ada bosing yang mirip-mirip. Jadi gini, maksudnya mirip-mirip. Di sini lebar. Lah lebar ini fungsinya untuk mentok supaya si bagian diameter klaker dalam dan bosingan ini mentok ke bagian sini supaya dia itu tetap kencang. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi cari yang lebih lebar seperti ini. Oke? Tetapi diameternya ini tidak boleh menyentuh bagian klaker luar. Ya, jadi sisa segitu, ya. Nah, sekarang ini mau posisinya nanti mau tengah apa enggak? Karena ini adalah kuncinya supaya rantai tidak gampang putus. Ini posisinya harus pas tengah rantai, ya. Ini nanti misalnya kurang ke arah sana, tinggal ganjering bagian sini. Nah, sekarang kita ukur di genepnya. Kita ukur di bagian sini. Nah, kita ukur di bagian apa namanya ini? Diukur di bagian rodanya. Nah, oke. Nah, oke, dan sekarang kita coba pasang ke bagian motore. Ini bosingnya nenek iki, di sitawi bosingnya. Ini bosing awalnya masuk, tapi kok miring sisan, walah wis jan. Terus. Sebentar, tak gerindoni dhisik. Nah, di sini juga terjadi miring ya, bosingnya kanan dan kiri miring. Saya tak ratake. Beli kameranya beli. Dipaske beli.
Oke, dan kita coba ukur kembali. Diukur ya. Untuk menyesuaikan ring dia itu ke arah kurang kanan apa kiri. Nah, disesuaikan dulu dari bagian panjangnya. Ini bosing ini belum sempurna. Intinya buat ngukur aja. Untuk mengukur dari tengahnya roda dan bagian rantai nih. Nah, oke. Setemplek ke pot, jeduk. Oke. Dan sekarang kita coba pasang rantai nih. Nah. Ini apa lebar ini? Siap. Iya ngalah. Oke. Iya, tanganku ngelentek jambul. Oke, dan sekarang di sini Lemono akan memvideokan kembali yang pertama. Ini spakbor ini dengan ban jauh ya, Le, ya. Tetapi caranya adalah sederhana. Kita intip, nah kita luruskan Mas dari sini. Nah dari sini, ini tengahnya harus posisi tengah. Nah ini tengah ini gini Mas. Cara sederhananya shock breaker depan dan belakang ya, samping kanan samping kiri menceng Mas. Nah, kalau kita memposisikan lurusnya si bagian apa namanya arem ya, coba lebar ditekan ke arah sini beli. Nah, udah ya toh, shock yang bagian kanan dan kiri itu pas posisi tengah. Oke, itu bagian spakbor itu bermasalah. Ininya spakbor bermasalah. Kenapa? Di sini Lemono tunjukkan sedikit ya. Di sini di bagian si lurusnya ini, nah ini tetap ngambain rel ya. Nanti kita pikirkan ya. Ini posisi tengah gear. Nah, roda bagian dalamnya sana, nah bagian dalamnya sana sudah posisi tengah antara kanan dan kiri. Oke, sekarang kita tinggal menata yaitu bagian bosing ini. Bosing ini bisa kita tambah ring, bisa kita tambah bosing juga bisa ya. Tetapi kalau patokannya jangan spakbor, ini patokannya banget tidak boleh spakbor ya, karena spakbornya yang menceng ya. Patokannya kita adalah di bagian ban ini bagian depan sana itu tengah posisi bodi yang pertama, yang keduanya adalah ini. Rantai ini kalau sudah posisi lurus dengan depan sana, nah sudah lurus, dan di bagian kiri ini, sudah posisi antara rantai sudah tengah, berarti sudah pas. Oke. Sekarang Lemono akan memproses yang pertama. Lemono carikan bosingnya dulu, kemudian kita memproses dari dudukannya ini. Nah, dudukannya ini
itu dilakukan pemotongan apa tidak didudukannya. Nah, ini kita lakukan pemotongan apa tidak. Sebentar, Lemono proses dulu dari bagian si bosingane ya. Kamera kita taruh. Korek. Klaker 6004 deh. Utuh mau tidak mau. Biasa apa-apa nggo coba. Penting tak dobel pisan ya. Shootingan aku. Pas nonton aku kameranya. Iki lah. Ini kena aja nih ya. Samain. Oh. Corner ringnya bro, ringnya kan cepat. Enak apa? Enak dulu ke? Ya bener beli berarti beli. Roller enteng beli. Waktu udah ditunggu
Aman. Oke. Saya aku tanggapi video bro. Tak bikin video dulu. Sik ya, Ndro. Tak gawe anu. Ulang rokok, Ndro. Aku tak nutup ning gawe video. Nyapa dah? Nyapa, Dong? Oke, di sini Mono akan menjelaskan sedikit. Nah, akan menjelaskan sedikit bahwa pembikinan ini, pembikinan ataupun pemindahan ini harus lurus seperti standar lah. Ini kan lurus ya. Nah, ya jelas ya. Jadi posisinya ini tidak boleh bergeser ke sini, tidak boleh. Jadi harus benar-benar lurus seperti ini ya. Posisi tempelannya ini, nah ini kan datar, ini datar harus benar-benar lurus saat kita memindah. Oke. Nah, sekarang baru kita pasang ke bagian sini. Nah, oke. Ke bagian pengerimane. Nah, ini custom berat ini. Nah, oke. Mono pasang dulu di bagian sini. Lasane tak delen dhuwure ben ra ketok. Nah.
Oke, dan custom hari ini bagian pengeriman sudah selesai. Nah, sudah selesai, tinggal masang bos tab. Yang pertama, di sini memang basic awalnya untuk pengcustoman kurang tepat, Mas. Lemono tidak menyalahkan karena ilmu itu mahal, ya. Lemono tidak menyalahkan dari pengcustoman. Nah, di sini awalnya penataan ini kan memang agak sulit lah, penataan antara tuas ini dengan bagian dudukan ini, ya. Tetapi di sini sudah pas ataupun tidak nenggor. Sebentar, tidak nyentuh. Nah, itu kelihatan pora gitu. Nah, ini tidak nyentuh, Mas. Ya, bagian sini itu tidak nyentuh sama sekali. Ya, awalnya itu nyentuh. Oke. Dan pemotongan bagian dudukan ini, nah ini kudu tepat lagi, ya. Ini sudah center pada standar ini ikut arm. Nah, ikut arm ini. Nah, ini ikut iki, ya. Tidak ikut bagian dudukan awalnya tadi, oke. Dan di sini rantai sudah posisi tengah. Loh, muternya juga aman, lancar. Tetapi untuk kesenterannya bagian sini ini memang tidak center. Lagi urusannya spakbor masih, loh. Ini urusannya spakbor loh ya. Nah, oke. Di sini sangat normal sekali. Ayo beri jajah direm, Mas. Set, oke, aman. Oke, sekarang kita tinggal nunggu bagian depan untuk proses pengerimannya. Oke, dan di bagian sini terpaksa Lemono custom dengan 2 klaker ya, 2 klaker karena bosingnya ini susah nyari, Mas ya. Jadi yang paling akhir bosing, kemudian di dalam nabger ini ada 2 klaker ya, ini ya. Jadi seperti itu, oke. Di bagian pengeriman, di bagian belakang sudah beres, bagian depan juga sudah normal. Nanti kita tes, oke. Saya dipasang bos TP, masih dipasang bos TP. Oke, pengcustoman rem di belakang sudah oke, sudah aman normal ya. Kemudian depan juga normal. Jumpat kebli, rem depan di jumpat kebli. Jumpat no saya. Oke, saya Lemono tak reme dewi. Ini pengeriman depan pengcustoman. Oke, muternya lancar, kita rem. Oh, keliwat sampean. Tuk. Oke. Ini siap buat jemping dan nungging, Mas. Monggo. Sekarang rem belakang. Ayo, Mas, rem belakang. Yuk, diremke, Mas. Nah. Oke, muternya lancar, direm matus. Oke, sudah pakem. Lah saya jenengan siap jemping 1 sampai 5 berdiri terus lek motornya. Oke, lanjutkan. Kalau mau enggak masalah, oke. Jadi di sini jenengan tugasnya ini kan bagian asnya juga sudah lebih toh. Nah, oke. Tugas jenengan 2 hari 3 hari jenengan cek baut-baut tok, dikenceng-kenceng. Kalau aman sudah siap aman, pokoknya intinya tidak ada perubahan, oke. Di sini tugas jenengan spakbore, Mas. Spakbore ini tidak center. Intinya tidak senternya bukan karena ban. Kalau bagian ban, nah bagian ban sudah center. Nah, kalau bagian ban kita amati bagian sok kanan dan kiri ini. Nah, ini sudah tengah posisi pas. Bagian rantainya juga pas. Jadi permasalahan ada pada spakbor. Spakbor ini bekas benturan jatuh kayak kita perhatikan iki ya, bekas motor jatuh. Oke. Dan itu saja yang bisa Lemono videokan untuk kali ini. Jadi jenengan siap jemping 1 sampai 5 ngadeg terus Lemonorin. Lanjutkan. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono. Jajal mbok wani jengking apa piye, Ndang? Nek rawani gaspol rem ngarep tok, Ndang. Jungkel ora jajal. Nek pengen ngetes PNP-ne. Rem depan belakang sudah bisa dipakai dengan normal. Kawan itu bilangnya apa tadi rawani? Oh, koneksi klotok-klotok. Yes, kita aja terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono. Wes aman, Mas, siap digejemping harus tupi, Mas. Gas.